Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala ala hawla wa la ta'ila billah. Ini majalah Tempo edisi tanggal 8 sampai 14 April dari Jumat kemarin mulai beredar ini ada judul obral gelar Habib. Saya terus terang tidak selalu membeli majalah Tempo, tapi karena ini ada topik ini saya beritahu teman, saya membeli. Nah, ini coba kita periksa ya. Ini sudah saya tandai. Yang pertama ada opini yang menarik ini, perbudakan spiritual masa kini. Jadi intinya nanti bisa dibaca sendiri, beli majalah Tempo sendiri. Intinya bahwa ini redaksi itu menyimpulkan bahwa fenomena Habib itu ya bertentangan dengan kesetaraan gitu ya. Terus kemudian kita langsung ke ini. Nah ini mulai pembahasan mengenai puja-puji klan Ba'alawi ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini bisa dihitung beberapa halaman nih. 1, 2, ya kan, 3, 4, ya, 5, 6, ya, 7, 8, ya kan, 9, 10, 11, 12, ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terus ada tambahan lagi. Ya, ini ada tulisan C.C. Rizal itu. Nah, itu bisa dibaca. Jadi 20 halaman plus 1 halaman opini dan 1 halaman opini dari redaktur dan 2 halaman opini dari C.C. Rizal, pengamat sejarah. Tapi kalau kita amati, berarti kan itu berapa itu tadi? 23 halaman. Nah ini saya menyimpulkannya gini, kalau kesimpulannya sih bagus ya dari redakturnya itu, menurut saya memang ya udah berkelas lah Tempo. Tapi bagaimana cara mengumpulkan data dan wawancara, menurut saya kok ya nggak berimbang. Jadi misalnya begini, pertentangan antara nasab Habib Ba'alawi itu tersambung ke Rasulullah atau tidak. Ini di antara 20 halaman ya. 20 halaman saja yang opini dan tulisan C.C. Rizal nggak usah dihitung. Ini yang berisi tentang penolakan nasab Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu cuma 1 halaman. Jadi yang ini aja, ini tulisannya Kiai Imad, 1 orang saja, Kiai Imaduddin Utsman. Sementara yang berarti yang 19 halaman itu isinya puja-puji terhadap para kabib itu tadi. Jadi di sini itu Kiai Imad itu kayak dikeroyok gitu, menurut saya dikeroyok oleh orang-orang yang pro Habib Ba'alawi. Yang sekarang terbukti menurut penelitian Kiai Imad itu bukan keturunan Nabi gitu. Bahkan yang dari pihak Keraton Kanoman Cirebon itu yang diwawancarai adalah yang pro Habib gitu. Dan padahal di situ ada Tubagus Mogi Nur Fadil, Ketua Umum Babat Kesultanan Banten. Kenapa tidak diwawancarai? Yang menunjukkan bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Wali Songo itu punya jalur sendiri, jadi lewat Musa Al-Kadzim gitu. Kemudian juga untuk sekelas majalah Tempo, menurut saya ada keteledoran yang agak sulit dimengerti gitu. Kalau soal nasab ini kan sekarang ini sudah ada ilmu genealogi, ilmu DNA. Kenapa tidak sedikit pun mewawancarai ahli pakar DNA seperti Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN atau Dr. Arikim dari BRIN Jakarta gitu. Nah kalau buku nasab itu kan ya tulisan manusia, tapi kalau catatan DNA itu kan catatan Tuhan, itu catatan alam yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Dan bukankah Habib itu berdasarkan hasil tes beberapa orang Habib, sekitar 190 sekian orang Habib yang open posting di Family Tree misalnya, itu kan semua berhaplogrup G. G itu artinya Yahudi Askenazi, artinya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini loh, jadi aku jadi bertanya, di satu sisi ini redaktornya saya akui memang keren lah cara menyimpulkannya. Jadi kesimpulan saya ya
ya Tempo itu tidak mempersoalkan keabsahan nasab Ba'alwi, tetapi sekedar melihat salah satu dampak sosialnya yaitu anti kesetaraan gitu. Bahkan di sini tapi tidak menelusuri lebih jauh gitu, dan menelan mentah-mentah, misalnya wawancara dengan Taufik Segaf gitu ya. Taufik Segaf yang bilang bahwa tidak eksklusif. Padahal ajaran-ajaran Habib itu kan terbukti sangat eksklusif. Mereka tidak mau menjadi Indonesia sepenuhnya. Dan yang paling berbahaya dari klaim nasab palsu mereka tersambung pada Rasulullah itu karena mayoritas orang Indonesia itu Islam Nahdlatul Ulama yang memberi tempat tersendiri kepada dzurriyyat Nabi gitu. Karena pemalsuan ini ya akibatnya bisa kita lihat bagaimana orang seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith bikin gaduh, bikin gara-gara dan seterusnya. Termasuk fenomena 212 itu orang datang kan karena masyarakat NU khususnya, Muslim NU khususnya yang mayoritas di Indonesia itu percaya mereka itu keturunan Nabi. Nah sekarang setelah adanya tesis Kiai Imad, setelah adanya sampel-sampel hasil tes DNA kalangan Habib yang mereka Arab saja tidak, apalagi Quraisy, mereka itu dari Askenazi, dari Kaukasia. Nah, itu gerakan-gerakan mereka itu bisa direm dengan sangat efektif gitu. Rizik Syihab bikin acara apa aja, menyerukan apa aja kan udah nggak ditaati ya, karena selama ini itu ketaatan masyarakat Indonesia itu ya karena itu klaim mereka sebagai Habib Ba'alwi. Dan Tempo juga tidak mewawancarai pihak terkait ya, yang terkait dengan misalnya BIN atau yang lembaga-lembaga yang terkait gitu, mengenai bagaimana kemungkinan yang terjadi akibat klaim Habib ini, klaim Habib sebagai keturunan Nabi itu. Tempo juga tidak mau menelusuri misalnya isu yang sangat kuat, yang sangat deras mengenai adanya rencana okupasi Hadromi Yaman itu. Dan beberapa imigran kan dari Yaman itu yang pakai paspor UNHCR kan juga sudah mulai terdengar beritanya gitu, misalnya di Tegal misalnya gitu. Dan ya mudah-mudahan Tempo bikin laporan lagi yang lebih lebih mendalam, wawancaranya lebih dalam, dan ya melibatkan pakar DNA lah kalau soal nasab itu. Jangan hanya sekedar kajian nasab gitu, dan jangan main keroyak kayak begini ya. Kasihan saya dengan sahabat saya Kiai Iman, kan bisa diwawancarai kalau soal kitab ahli kitab nasab itu kan selain Kiai Iman kan masih banyak, ada Kiai Nur Ehya, ada Kiai, ya banyak sekali kan, tinggal dicek di media sosial terutama YouTube kan banyak sekali. Ini masuk 20 halaman ini yang mengkritisi, yang membatalkan nasab Habib Ba'alwi itu cuma 1 halaman, 1 orang aja, Kiai Imaduddin. Yang lain gimana? Nah, dan tentu saja yang jauh lebih penting yang perlu ditekankan adalah adanya kesaksian pakar DNA gitu. Sayang sekali lembaga sehebat dan sebesar Tempo itu sampai bahwa nasab itu hari ini itu terkait dengan jejak DNA gitu loh. Ilmu genealogi DNA yang sudah amat sangat maju, dan seharusnya Tempo itu juga mendorong negara kita untuk mendata warga negara dari data DNA warga negara gitu. Sebagaimana negara-negara maju, supaya negara lebih bisa melayani masyarakatnya, rakyatnya dengan lebih tepat, lebih presisi gitu dari segi kesehatan dan lain-lain gitu ya. Namun demikian ya saya maklum lah kalau ada kurang, karena ya memang baru pertama kali ya ini ya, majalah Tempo mengangkat ini. Tapi ya kita berharap majalah Tempo lebih lebih dalam lagi, karena ini bukan persoalan sekedar klaim nasab gitu, bukan persoalan Habib Ba'alwi itu palsu nasabnya sampai Rasulullah itu palsu, bukan sekedar itu, bukan Wali Songo itu keturunan Rasulullah lewat jalur Ubaidillah atau lewat jalur Ba'alwi atau bukan sekedar ini masalah kebangsaan. Bahayanya itu ngeri gitu. Ya mungkin Tempo bisa mewawancarai lah dari sisi intelijen, dari sisi mungkin BNPT, mungkin Densus 88, mungkin BIN, mungkin yang lain gitu. Jadi
Ya, ya bagaimanapun juga kita apresiasi lah majalah Tempo yang sebesar Tempo ini mau ada perhatian. Tapi jangan jadi corongnya Habib dong. Itu ya. Ya, ada beberapa wartawan Tempo kan teman saya gitu. Beberapa wartawan Tempo yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif gitu. Ya karena dulu saya wartawan juga. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.